والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang telah mendapat syafaat di padang mahsyar, dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para orang tua kami jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah didokumentasikan oleh para ulama kita. Dan pesan ini adalah An Zubair bin Adi. Ada tabi'in namanya Zubair bin Adi. Qala ataina Anas bin Malik. Saya datang menjumpai Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat Zubair bin Adi datang kepada Anas bin Malik, apa yang dia katakan? Fasaqauna ilaihi manalki minal hajjaj. Saat Zubair bin Adi datang kepada Anas bin Malik melaporkan tentang perilaku salah satu pemimpin yang bernama Hajjaj. Lalu kemudian faqal, lalu apa nasihat Anas kepada Zubair bin Adi? Isbiru, sabarlah untuk menghadapi pemimpin yang bernama Hajjaj. Fa innahu la ya'ti zamanun 'alaikum illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqu rabbakum. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena zaman setelah kalian, kecuali kalian akan menjumpai sesuatu yang lebih buruk sehingga kalian menghadap Tuhan kalian. Ini diantara yang disampaikan oleh Anas bin Malik ketika memberi nasihat kepada Zubair bin Adi bagaimana caranya hidup di bawah pemimpin yang berlaku zalim. Jadi pesan Anas bin Malik sederhana, sabar. Karena ketika engkau membandingkan bagaimana kepemimpinan Hajjaj dengan Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah SAW, tentu pemimpin setelah mereka akan lebih buruk dibanding kemudian para pemimpin sebelumnya. Maka tak akan pernah ketemu sebanding. Maka sampai kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, dan satu di antara ada yang mengkritik beliau tentang kenapa rakyat ketika engkau menjadi pemimpin tidak sama dengan khulafa sebelum dirimu. Lalu apa jawaban Ali radhiyallahu anhu? Satu di antara jawaban beliau, ketika Abu Bakar memimpin, ketika Umar memimpin, yang menjadi rakyat adalah aku, dan ketika aku yang menjadi pemimpin, yang menjadi rakyat adalah kamu. Maka ketika Zubair bin Adi datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian melaporkan tentang kejadian ini, dan kurang lebih kejadian ini terkait dengan banyaknya fitnah. Lalu kemudian mengadu kepada Anas bin Malik. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi salah satu pemimpin pada masa Bani Umayyah, dan ini pemimpin terkenal dengan bidzulmi wa safki dima. Dia bertindak zalim, lalu kemudian banyak melakukan pertumpahan darah. Lalu kemudian bukan najabaron, lalu kemudian bukan hanya itu, dia juga terkenal dengan pemimpin yang keras. Sehingga ketika menghadapi pemimpin ini, lalu kemudian mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu kemudian Anas bin Malik memberikan nasihat dengan nasihat sabar.
Kenapa kemudian nasihat sahabat itu yang disampaikan kepada Anas bin Malik? Li'anna ulatil umur qad yusallituna 'alan nas bisababi dzulmin nas. Jadi pemimpin yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kuasa itu biasanya sebagai lurus dengan bagaimana rakyatnya pada waktu itu. Jika rakyatnya banyak yang melakukan tindak zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan penguasa yang zalim. Jika rakyatnya banyak yang kemudian melakukan kekerasan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan pemimpin yang melakukan kekerasan. Jika kemudian banyak masyarakatnya yang melakukan pertumpahan darah, maka jangan heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan penguasa yang juga tidak segan untuk kemudian melakukan pertumpahan darah. Ini di antara nasihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Begitu juga kami akan berikan penguasa kepada sebagian orang yang berbuat zalim. Penguasa di antara kalangan mereka disebabkan dengan perbuatan kezaliman mereka. Artinya, kalau rakyatnya orang-orang yang berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan pemimpin dari kalangan mereka yang juga berbuat zalim. Dan itulah di antara nasihat Anas kepada Zubair bin Adi, bagaimana kemudian melewati ini dengan kesabaran. Maka terkait dengan apa yang kemudian sudah disampaikan di sini, bahwa satu di antara kewajiban ketika kita menjadi orang berjumpa dengan pemimpin yang zalim, bagaimana kemudian kita melewatinya dengan kesabaran. Ini satu di antara yang kemudian dipesankan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan hal ini menunjukkan bagaimana seseorang kemudian melewati kehidupan ini tidak lepas dari ujian, dan ujian itu bervariasi. Dan di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemimpin yang zalim. Wa hadza huwal bala wa hadza huwal ladzi darra an-nas al-yawm. Dan ini di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dan banyak kemudian dialami oleh orang untuk konteks hari ini. Maka terkait dengan hari ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang kemudian menjadi renungan bagi kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita pemimpin yang zalim? Satu di antaranya, banyak di antara kita yang berbuat zalim. Kenapa kemudian ada pemimpin yang ringan melakukan pertumpahan darah? Maka satu di antara penyebabnya berjumpa dengan rakyat yang kemudian mudah untuk melakukan pertumpahan darah. Dan sementara kalau kemudian kita melihat ini satu di antara beberapa hal yang paling banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya, satu di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan bagaimana perkataan neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata neraka? Qalat hadhihi yadkhulunil jabbarunal mutakabbirun. Kata neraka bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti yang akan masuk ke dalam diriku, satu orang-orang yang suka memaksa, yang kedua orang-orang yang kemudian sombong. Dan ini diantara yang dialami di masa Zubair bin Adi punya pemimpin yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dan salah satu di antara pemimpin pada masa Bani Umayyah. Ini menunjukkan terkait dengan beberapa hal. Lalu kemudian pertumpahan darah. Pertumpahan darah itu satu di antara pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perbuatan buruk yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan hisab, itu adalah fitnah di dalam hal yang terkait dengan pertumpahan darah. Sudahlah menjadi penguasa yang kemudian otoriter, sudahlah menjadi penguasa yang kemudian melakukan pertumpahan darah, lalu kemudian menjadi penguasa pula yang dengan kekuasaannya itu bisa mengantarkan yang bersangkutan untuk kemudian menjadi bagian dari orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini makanya di antara yang seharusnya dilakukan oleh manusia ayasta'malal mal kama yasta'milul himar lil rukub. Artinya bagaimana menggunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan fungsi dari fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, supaya
ada tindak perbuatan zalim. Contoh sederhana, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan himar, keledai, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kuda, itu satu di antara sarana transportasi yang kemudian untuk ditunggangi. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta, itu hanya sebagai sarana. Kalau itu hanya sebagai sarana, maka jangan jadikan hal yang kemudian menjadi sesuatu yang kemudian kita lebihkan dari sekedar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita jadikan sesuatu yang kemudian melebihi dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kemudian kita termasuk orang-orang yang kemudian sudah melakukan perbuatan zalim. Dan dari perbuatan zalim itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan timpakan pemimpin yang zalim. Contoh sederhana, uang itu sebagai bekal, sebagai sarana untuk hidup. Tapi kalau kemudian uang itu digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, maka sungguh kita pada waktu itu sedang melakukan perbuatan zalim. Dan ketika kita terlibat untuk menerima uang untuk mendapatkan jabatan, maka wajar Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemimpin yang zalim. Maka satu di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi lal faqra ahsya alaikum, demi Allah aku tidak mengkhawatirkan fakir kepada kalian. Yang Rasulullah khawatirkan bukan miskin apa yang dialami oleh umatnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan bukan umatnya di antara mereka ada orang-orang yang fakir, ada orang-orang yang miskin. Bukan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan. Walakin ahsa alaikum an tabsata alaikumud dunya kama basatta ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatahlakukum kama ahlaktahu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan bukan fakir yang kalian alami, tapi justru ketika fasilitas dunia ini Allah bentangkan sebentang-bentangnya. Jadi yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika karunia Allah ini Allah bentangkan seluas-luasnya. Ketika karunia itu Allah Subhanahu wa taala bentangkan seluas-luasnya, lalu kemudian mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan karunia itu, sehingga ketika mereka berlomba-lomba menjadi orang yang kemudian binasa dengan dunia yang dia kejar itu, sehingga itu akan membinasakan dalam kehidupannya. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang sudah berlomba-lomba terkait dengan karunia Allah yang ada di muka bumi ini, sehingga dia binasa dengan apa yang dia kejar, menunjukkan ada perbuatan zalim yang tidak memfungsikan harta sebagaimana mestinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan di antaranya adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Maka ini di antara yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, menunjukkan bukan fakir yang Rasulullah khawatirkan terhadap umatnya, bukan miskin yang Rasulullah SAW khawatirkan kepada umatnya, tapi yang lebih Rasulullah SAW khawatirkan ketika fasilitas dunia Allah bentangkan selebar-lebarnya, lalu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sehingga melakukan perbuatan zalim, yang dengan perbuatan zalim itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan pula pemimpin yang zalim. Itu di antara yang dikhawatirkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah khawatirkan dan kemudian kita terlibat di dalamnya, maka satu di antara cara melewatinya bagaimana? Satu di antara melewatinya wujudus sabri ala ulatil umur wa in zalamu wajah. Di antaranya ada perilaku sabar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemimpin yang kemudian pemimpin itu otoriter dan kemudian melakukan perbuatan zalim. Satu di antaranya bagaimana kita melewatinya dengan sabar. Dan kemudian sabar itu kan bervariasi. Jangan dipahami bahwa sabar itu kita tidak bertindak apa-apa. Jangan dipahami kemudian sabar itu kemudian kita tidak melakukan suatu apapun. Maka sabar itu kan ada namanya sabar alal masa'ib. Sabar ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan sesuatu itu dengan musibah dunia. Sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk kemudian membela yang benar. Nah, ini diantara kemudian bagaimana sabar untuk kemudian melakukan pembelaan terhadap agama yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka di antara orang yang kemudian melakukan kesabaran ketika mendapatkan pemimpin yang zalim, bukan berarti tidak berbuat, tapi terkait dengan kezaliman lalu kemudian memberi
memberikan nasihat bagi yang punya kuasa, dan kemudian kalau seandainya tidak selesai di dunia, pasti kemudian selesai nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nasihat Rasulullah SAW menunjukkan perubahan waktu, perubahan zaman semakin ke belakang menunjukkan kita akan menjumpai keburukan itu yang akan lebih banyak. Keburukan itu akan lebih banyak ke belakang, maka kemudian itu keburukan yang akan lebih banyak kemudian kita akan jumpai. Maka kemudian Rasulullah SAW sampaikan, man ya'isu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelah kalian nanti pasti akan menjumpai banyak sekali perbedaan. Ketika melewati kesulitan, banyak perbedaan, punya pemimpin yang zalim, apa di antara pesan Rasulullah? Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu akan didapatkan bersama dengan sabar. Pertolongan Allah itu akan didapat kepada siapa? Kepada orang yang melewati ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, ada kesabaran untuk kemudian menegakkan kebenaran, ada kesabaran untuk kemudian tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Bagaimana sabarnya Rasulullah ketika diusir dari kampung halamannya? Itu di antara bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Wa annal farja ma'al qarab, dan tak mungkin ada kemudahan tanpa kemudian sebelumnya ada kesulitan. Jadi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba pasti kemudian dilewati dari kesulitan yang terlebih dahulu sebagai motivasi bagaimana kemudian ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa anna ma'al usri yusra. Kemudahan pasti kemudian ada kesulitan sebelumnya. Ini di antara motivasi hidup ketika kita melewati beberapa ujian, ada pemimpin yang berbuat zalim, ada masa yang lebih buruk dibanding kemudian masa sebelumnya. Tapi kemudian di sini dijelaskan terkait dengan beberapa orang yang melakukan analisa, ada pergeseran yang luar biasa terkait dengan peningkatan orang-orang yang di usia muda untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding masa-masa sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahwa kita akan menjumpai satu masa di mana kemudian akan jumpa dengan pemimpin-pemimpin yang baik, karena sudah dimulai dari kemudian anak-anak muda yang baik, bukan hanya satu orang, tapi kemudian sudah menjadi kelompok, dan ketika sudah menjadi kelompok itu mereka lah yang kemudian akan menggantikan kita saat kemudian nanti kita tidak ada. Ini di antara beberapa motivasi hidup ketika memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik ketika didatangi oleh Zubair bin Adi, bagaimana menghadapi seorang pemimpin yang zalim, apa yang harus dilakukan. Dan itulah di antara beberapa hal yang kemudian kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini menjadi bagian dari wasilah, menjadi sebagian dari perantara. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah berikan kesabaran untuk melewati ujian apapun bentuk ujiannya itu, dengan kemudian tetap melakukan ketaatan dan kemudian mengajak kepada perbuatan yang baik dan mengingatkan kepada perbuatan yang mungkar. Barangkali itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan terkait dengan hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, dipersilahkan. Mungkin ada Bapak Ibu? Ya, silakan. Dalam memilih pemimpin Pak Ustadz dalam suatu perusahaan gitu ya, ada beberapa orang manajer yang memilih satu orang menjadi ketua di situ, ketua serikat lah gitu ya. Tapi ada yang lain mengatakan bahwasanya bagusnya kita polling, artinya semua karyawan ini diminta memilih siapa di antara dua atau tiga dari manajer ini yang layak gitu. Jadi kalau menurut Pak Ustadz, menurut syariat yang bagus yang mana Pak Ustadz? Apakah dari beberapa orang alim ulama yang memilih satu orang, ataukah dari seluruh penduduk atau seluruh karyawan yang ada di situ? Baik, kalau kemudian kita lihat ketika Rasulullah SAW wafat, akhirnya tidak semua orang duduk di salah satu tempat, yang tempat itu disebut dengan Bani Saqifah itu. Artinya tidak semuanya duduk, minus Ali radhiyallahu anhu menantu Rasulullah SAW
untuk kemudian mengurus jenazah Rasulullah SAW. Dan di antara mereka sudah ada yang mewakili meskipun tidak terlibat semuanya untuk kemudian memilih Abu Bakar, meskipun pada waktu itu Abu Bakar menolak. Tapi kenapa kemudian para sahabat ini akhirnya memutuskan untuk memilih Abu Bakar? Karena sudah banyak isyarat yang Rasulullah SAW berikan sebelum Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah sakit umpamanya, siapa yang Rasulullah minta untuk menggantikan beliau menjadi imam? Abu Bakar. Sehingga ada proses seperti itu. Dan juga kemudian pemimpin-pemimpin setelahnya. Maka ada musyawarah. Jika musyawarah kemudian tidak melibatkan semua karyawan, jika musyawarah itu tidak melibatkan semua rakyat, tapi ada perwakilan dari masing-masing, yang perwakilan itu tidak membicarakan tentang kepentingan, tapi kemudian kemaslahatan dan dari beberapa hal yang kemudian bisa dilihat pada waktu itu, maka tidak apa-apa kalau kemudian perwakilan, dan jika perwakilannya itu mewakili dari beberapa orang yang tentu tidak bisa mewakili masing-masing individu, tak bisa. Tapi kemudian ada nilai musyawarah bahwa kemudian dipimpin bukan hanya karena kesenangan dan ketidaksenangan secara pribadi, tapi kemudian untuk kemaslahatan banyak orang, maka dilakukan dengan cara musyawarah. Maka yang paling baik untuk kemudian memilih pemimpin itu musyawarah. Tapi kan karena kita jumlahnya banyak, maka musyawarah ini sulit untuk kemudian mewakili semua orang. Yang paling payah kalau kita sudah melibatkan diri untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak baik, tinggal tunggu saja perbuatan zalim yang akan kemudian diterima. Itu saja sebetulnya. Kalau kita sudah melibatkan diri untuk memilih pemimpin, dan ketika memilih pemimpin itu sudah ada sesuatu yang tidak baik, maka tinggal menunggu ketidakbaikan yang kemudian akan dia terima. Itu yang kemudian pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada sekelompok orang, sekelompok mayoritas, sekelompok golongan dan kemudian lain sebagainya, ketika sudah melibatkan diri pada sesuatu yang tidak baik. Maka kan banyak orang yang kemudian mengatakan, oh dulu waktu ingin menjadi pemimpin bukan main dekatnya dengan kita, tapi ketika sudah menjadi pemimpin tidak dekat. Dan ketika dekat ternyata kita terlibat untuk menerima uang suap, untuk kita memilih, menerima hadiah yang kemudian hadiah itu bertujuan agar yang bersangkutan menang. Ya tinggal tunggu saja bagaimana kemudian kezaliman itu akan diterima. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Artinya ada ada kesamaan antara pemimpin dengan kemudian siapa yang kemudian mereka pimpin. Yang repot ini ketika ada orang baik hanya segelintir orang, lalu kemudian mengalami kesulitan, yang kemudian kesulitan itu dialami dari orang yang terlibat dalam ketidakbaikan. Itu yang paling repot. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan musibah, kan musibah ini tidak memilih, oh ini dahulu yang ikut berbuat zalim, yang taat pun kemudian akan merasakannya. Jadi terkait dengan bagaimana memilih, satu diantaranya dengan unsur musyawarah. Lalu kemudian usahakan untuk tidak ada hal-hal yang terkait untuk terlibat dalam sesuatu yang tidak baik, karena pasti akan ada ketidakbaikan yang kemudian akan diterima. Allah, barangkali itu diantara jawaban sederhana yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti kriteria, ini bisa buka buku Al-Ahkam As-Sultaniyah tentang hukum-hukum untuk kemudian memilih pemimpin, karya Imam Mawardi kalau tidak salah. Itu terkait dengan buku yang membicarakan tentang pemimpin. Allah, barangkali itu bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau ada orang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, pada saat itu kita bunuh orang Islam, apakah kita membunuh tanpa hak atau seperti apa? Baik. Terkait dengan orang yang kemudian menghina Rasulullah, menghina agama, bagaimana kemudian perilaku kita? Paling tidak kita bisa melihat bagaimana yang dialami dan dilewati oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Sikap mereka berbeda-beda. Tidak semuanya kemudian membela dengan kemudian membunuh, kemudian membela dengan melakukan pertumpahan darah. Kan sikapnya berbeda-beda. Sahabat tahu bagaimana Rasulullah dahulu dimusuhi, tapi kemudian banyak hal yang Rasulullah SAW untuk kemudian membalas permusuhan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Itu banyak. Dan kemudian Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk kemudian membalas perbuatan yang sama.
Dan bagaimana terhadap orang yang memusuhi Islam lalu kemudian memusuhi Rasulullah. Dan di antara berita yang ramai itu ketika seorang pemuda ditunjukkan karikatur di Prancis itu kalau tidak salah, itu karikatur yang kemudian menghina Rasulullah SAW, lalu kemudian orang yang bersangkutan itu kemudian dibunuh, Dan ketika ini yang kemudian Islam itu kan kemudian ada namanya jihad, ada kemudian sabar. Tak mungkin Islam mengajarkan sabar saja tanpa kemudian ada mengajarkan tentang jihad. Kan semuanya diajarkan di dalam agama. Terkait kemudian yang ditanyakan, apa sikap yang kemudian harus kita lakukan seandainya kemudian kita membunuh? Apa kemudian di antara orang yang kemudian membunuh untuk kemudian membela diri dan kemudian membela harta, membela kehormatan keluarga, itu diperbolehkan. Contoh di antaranya sabda Rasulullah, man qatala duna ahlihi fahuwa fi sabilillah. Orang yang kemudian terbunuh, saat terbunuh itu dia membela keluarga, kehormatan keluarganya, maka dia termasuk orang yang dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ramai di media sosial tentang adik kita yang bernama Rangga yang kemudian membela kehormatan ibunya, lalu kemudian pada waktu itu dia terbunuh dan termasuk orang yang jihad di dalam Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian mempertahankan harta di rumahnya karena ada perampok, ada pencuri, lalu saat mempertahankan harta itu dia terbunuh, maka dia juga termasuk fi sabilillah. Dia terhitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang kemudian membela agama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian saat membela itu dia terbunuh, maka termasuk fi sabilillah. Maka bagaimana tindakannya? Tindakan ketika ada orang yang kemudian menghina agama dan kemudian menghina Rasulullah SAW, jika mungkin diselesaikan di pengadilan, maka kita ajukan ke pengadilan. Tapi jika tidak selesai di pengadilan, contoh umpamanya di Perancis seperti yang dilakukan, kan dia pasti menganggap tidak akan pernah selesai di pengadilan. Apalagi kemudian di Perancis pada waktu itu, maka kemudian melakukan sesuatu hal yang menurutnya bisa kemudian melepaskan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab secara pribadi. Tapi kalau kemudian kita lihat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW banyak yang tidak menyelesaikan sesuatu itu karena amarah secara pribadi. Banyak tidak menyelesaikan itu karena amarah secara pribadi, tapi kemudian masih mengulur waktu. Barangkali dengan uluran waktu itu ada ajakan untuk melakukan kebaikan sehingga orang bisa kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang yang memusuhi Rasulullah, orang yang kemudian memusuhi agama, lalu kemudian dibunuh, maka barangkali kita tidak akan ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya banyak sahabat-sahabat itu yang sebelumnya juga memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu di antaranya. Contoh sederhana, ada salah satu di antara sahabat Abdurrahman bin Auf, namanya majikan Bilal bin Rabah. Siapa namanya? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf dengan Abdurrahman bin Auf ini kan sahabat dekat. Hanya saja Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Ubay bin Khalaf ini tidak. Lalu kemudian saat perang, saya lupa perang apa itu, lalu kemudian Ubay bin Khalaf dengan Abdurrahman bin Auf ini bertemu di medan perang. Saat bertemu di medan perang, Ubay bin Khalaf ini minta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf supaya kemudian dia tidak terbunuh. Dia minta perlindungan. Tapi pada waktu itu nampak oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang dahulu disiksa mati-matian, lalu saat dalam perang kan bisa dikatakan untuk membunuh Ubay bin Khalaf atas nama kemudian membela agama dan kemudian lain sebagainya. Tapi kemudian yang membunuh Ubay bin Khalaf itu bukan Bilal bin Rabah, tapi justru orang lain yang kemudian pernah mendengarkan bahwa dahulu itulah yang kemudian menyiksa Bilal bin Rabah. Dan bukan pula Abdurrahman bin Auf, karena ini sahabat lalu kemudian minta perlindungan. Dan minta perlindungan tentu memberikan perlindungan dengan menyelesaikan beberapa hak setelah kemudian mendapatkan perlindungan. Tapi kemudian juga terbunuh pada waktu itu karena ada yang lain memandangnya dahulu kemudian membunuh, menyiksa Bilal bin Rabah. Ini artinya ada beberapa perbedaan di antara sahabat Rasulullah SAW. Abdurrahman kenapa memberikan perlindungan? Karena dia akan memenuhi hak-haknya ketika sudah berada
di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Sementara sahabat yang lain belum mendengarkan kabar ini, hanya kemudian melihat bahwa Ubay bin Khalaf adalah orang yang paling memusuhi agama. Satu di antaranya dia memusuhi Bilal bin Rabah. Itu di antara beberapa sikap para sahabat ketika kemudian melihat kemungkaran yang terkait dengan Rasulullah dan kemudian terkait dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah barangkali itu yang bisa saya jawab. Silakan. Ini kan marah itu kan dilarang, marah itu kan Rasulullah tidak pernah marah, cuma dia marah apabila agamanya dihina. Nah, bagaimana itu ekspresi kemarahan Rasulullah tersebut apabila agama Islam dihina? Baik, ekspresi kemarahan Rasulullah. Jadi kalau ekspresi kemarahan Rasulullah SAW ada satu di antaranya intonasi bahasa Rasulullah. Kalau ekspresi, bagaimana kemudian ekspresi kemarahan Rasulullah SAW ada di antaranya wajah Rasulullah SAW merah. Contoh di antara wajah dan ekspresi Rasulullah yang meninggikan suara dan wajahnya merah ketika orang yang dekat dengan Rasulullah namanya Usamah bin Zaid, dia mewakili Bani Makhzumiyah. Karena Bani Makhzumiyah ini mencari orang yang kira-kira dekat dengan Rasulullah ketika meminta keringanan dari Rasulullah terhadap kelompok mereka yang akan mendapatkan hukuman karena melakukan tindak kriminal. Paling tidak dia mendapatkan dispensasi keringanan dari hukuman yang kemudian harus ditentukan. Maka akhirnya memilih Usamah, dan Usamah didekati untuk menyampaikan kepada Rasulullah tentang agar memberikan dispensasi hukum kepada salah satu kelompok dari Bani Makhzumiyah. Lalu kemudian pada waktu itu Rasulullah marah. Apa ekspresi marah Rasulullah? Dengan kalimat yang Rasulullah meninggikan nadanya, ataswa syafa'atan min hududillah. Apakah engkau akan memberikan pertolongan terkait dengan meringankan meringankan hukuman yang hukuman itu sudah ditentukan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah meninggikan suara, marah kepada Usamah. Lalu kemudian Rasulullah mengeluarkan pernyataan yang kemudian familiar, lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Kalau seandainya yang mencuri itu Fatimah, maka kemudian pasti aku akan potong tangannya. Itu diantara ekspresi kemarahan Rasulullah SAW terhadap orang yang kemudian minta keringanan. Yang keringanan itu melalui orang terdekat dengan Rasulullah, dan keringanan itu melanggar tentang ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu diantara contoh kemarahan Rasulullah SAW. Belum lagi kemarahan yang kemudian terkait dengan dilanjutkan dengan peperangan. Tentu peperangan itu hampir secara mayoritas Rasulullah SAW menahan, bukan kemudian Rasulullah menyerah. Itu hampir seluruh peperangan itu artinya Rasulullah dan para sahabat didatangi, bukan kemudian Rasulullah dan para sahabat mendatangi. Itu yang banyak seperti itu di antara peperangan. Allah, itu di antara sekian ekspresi kemarahan Rasulullah. Kalau sekarang memang masalah Untuk kemudian bagaimana melakukan ekspresi kemarahan sekarang saat kemudian melihat sesuatu kemungkaran yang terkait dengan penghinaan agama dan kemudian penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mengekspresikan? Bagi orang yang punya kekuatan, silahkan mengekspresikan amarah itu dengan kekuatan yang kemudian dia punya. Maksud saya kekuatan itu jika ada kekuatan yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, artinya dia punya kekuatan. Kalau seandainya dia tidak punya kekuatan mengekspresikan sendiri, maka sama saja dengan bunuh diri. Artinya ada kekuatan. Maka di antara nasihat Anas, kenapa isbiru, sabar? Kenapa nasihat Anas kepada Zubair bin Adi untuk sabar? Karena Zubair bin Adi di antara orang yang tidak punya kekuatan untuk melewati bagaimana punya pemimpin yang zalim seperti Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu di antaranya. Dia tidak punya kekuatan. Makanya ada orang ketika melihat kemungkaran itu kan Rasulullah membagi tingkatan. Yang pertama falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan kekuatan kalau punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, maka falyughayyirhu bilisani, maka ubah dengan lisan. Artinya ada tutur kata terkait untuk kemudian memperbaiki kemungkaran yang dilakukan. Baru kemudian yang ketiga, fa biqalbi fa huwa at'aful iman, dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Itu di antara yang kemudian beberapa tingkatan yang Rasulullah SAW berikan. Wallah, barangkali itu sederhana yang bisa saya sampaikan. Nanti Ustaz, yang pemuda tadi itu tidak berdosa ya Ustaz ya?
sebutkan itu tidak berdosa, berdosa atau tidak terkait dengan dia membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga termasuk orang-orang yang tidak berdosa karena membela agama yang kemudian dia tidak melihat akan ada pengadilan yang akan menyelesaikan dengan penghinaan tersebut. Tapi kan yang kemudian repot, Bapak Ibu, bagaimana kemudian orang memandang Islam kalau seandainya orang semuanya berlaku sama? Nah itu dia. Allah, barangkali itu secara singkat. Baik, mungkin barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ini yang lebih luas akan dibahas tentang hibah jihad. Nanti akan ketemu secara luas. Ini kan hanya bagian terkait dengan bergegas untuk kemudian melakukan kebaikan. Kenapa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tidak bergegas melakukan kebaikan ketika mendapatkan pemimpin yang tidak baik? Ternyata ada pesan Anas untuk kemudian melewatinya dengan sabar. Maka dimasukkan di bab itu. Maka secara totalitas nanti tentu akan dibahas di bab jihad. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk kata yang tak berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.